Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bu. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Jadi di sini saya mohon izin ingin menyampaikan pengimbasan dari pelatihan yang kemarin saya dapatkan dari Palangkaraya, yakni tentang 7 jurus hebat BK. Nah, kemarin salah satunya sudah disampaikan oleh Pak Marsendi yang tentang kelola emosi. Nah, ini saya dikasih mandat dari sana untuk menyampaikan tentang kolaborasi. Oke, Bapak Ibu, di sini kita mulai langsung ya. Halo Bapak Ibu. Halo. Nah, mana suaranya? Hai. Masih semangat nggak Bapak Ibu? Semangat. Ini jam makan siang ya Pak Ben ya. Oke, di sini ada kata pengantar dari Pak Menteri Pendidikan. Pak siapa ini ya? Pak Yo? Oke. Ya, di sini konteksnya tentang BK di tengah kompleksitas tantangan zaman, mulai dari dinamika teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat, kita menyaksikan adanya peningkatan kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid. Generasi muda kita menghadapi tekanan yang tidak ringan sehingga guru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga secara mental, emosional, dan berkarakter kuat. Seperti yang sering kita bahas Bapak Ibu tentang karakter siswa. Nah, disinilah mengapa peran BK di sekolah menjadi semakin krusial, bahkan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan. Bukan hanya sebagai polisi sekolah atau pelengkap administrasi, melainkan arsitek jiwa yang mendampingi, menginspirasi, dan memberdayakan setiap murid. Sayangnya, guru BK selama ini menjadi garda depan dalam membangun fondasi mental. Nah, jadi selama ini kemungkinan masih banyak di luar sana yang mengira membentuk karakter siswa adalah hanya tugas BK. Namun di sini, karena jumlah guru BK tidak sepadan dengan murid, maka kini juga dilatih pada guru-guru non-BK. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru semuanya bisa melakukan bimbingan selain juga memberikan pelayanan mengajar pada siswa. Oke, lanjut. Mengapa kolaborasi itu penting? Nah, di sini saya akan berbagi sedikit, walaupun sebenarnya Bapak Ibu lebih paham, tapi saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan kemarin sedikit saja tentang kolaborasi dalam versi ARKA. Jadi di sini nanti ada aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistemik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Jadi kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Melalui kolaborasi yang efektif, guru dan guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan murid, baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Oke, gimana Pak Aris, lanjut? Lanjut. Ya, di sini ada peran guru BK dan guru kelas. Guru kelas ini bisa guru mapel, guru wali, dan guru wali kelas. Karena sekarang bertambah lagi guru wali. Ya, di sini peran utama guru kelas adalah pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Kemudian guru BK, peran utamanya pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi
dari murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian ada juga kebutuhan kolaborasi, sumber kerjasama yakni orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, dan pihak luar yang terkait. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik bagi guru kelas dan juga bagi guru BK, meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Tantangannya di sini, jika guru kelas adalah masalah sosial emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar, sedangkan guru BK permasalahan sosial emosional dan karakter murid yang kompleks. Ya. Manfaat kolaborasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal secara kerjasama baik antara guru BK dan juga guru kelas. Nah, di sini ada identifikasi dan level masalah. Bapak Ibu, saya di sini punya kartu kasus ya, kartu masalah. Bisa minta tolong Bapak Ibu bergabung menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3 ya. Langsung ya. Nah, sini kelompok kiri. Ini kelompok tengah. Nah, Bapak berteman sama Pak Agus, Pak. Dan ini kelompok kanan. Coba itu aja. Pak Naryo aja. Bapak di sini. Pak Aris enggak. Oke. Ada kartu kasus di situ Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada identifikasi dan level masalah. Disebut dengan tier 1, tier 2, dan tier 3. Yang dimaksudkan di sini adalah kalau tier 1 itu kasus itu ringan. Kasus ringan. Kemudian kalau yang tier 2 kasusnya termasuk kategori sedang, dan tier 3 itu yang termasuk kasus berat. Ulun baca lagi dulu satu. Oke, di sini misalnya ada untuk pemetaan kasus. Di sini ada siswa latah meniru konten viral. Beberapa siswa membuat video meniru konten viral yang tidak pantas dan mengunggahnya di media sosial. Video tersebut dilakukan di lingkungan sekolah dan menjadi perbincangan publik. OSIS membela karena konten itu hanya untuk lucu-lucuan saja. Kebanyakan saat ini siswa menganggap hal-hal yang tidak pantas itu banyak yang dianggap wajar ya Pak Yo ya. Banyak dianggap lucu-lucuan kan? Nah, jadi ini salah satu contohnya. Nah, di sini untuk kasus ini kira-kira nih dia ada di tier 1, tier 2, atau tier 3. Kalau tier 1 itu mayoritas murid melakukannya dan termasuk kebutuhan umum dan juga tanpa resiko tinggi. Terus kalau tier 2, murid dengan kesulitan yang mulai terlihat. Biasanya ini sudah mulai berulang. Prestasi akademik menurun meskipun sudah ada dukungan dasar. Kemudian kecemasan sosial atau kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Itu kalau tier 2. Dan juga kalau tier 3 sudah masuk ke gangguan mental seperti kecemasan berat, kemudian depresi, terus ada masalah perilaku,
kemampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis, dan juga ada pengabaian kekerasan. Biasanya seperti dampaknya itu ada yang siswa berkelahi sampai berdarah-darah. Nah, seperti itu udah termasuk ke DR3. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Aman. Oke, karena tidak ada yang menjawab, jadi saya tidak ada aja. Nah, kalau tidak ada, sudah jelas berarti Bapak Ibu sudah bisa mulai memetakan dari kasus yang ada itu termasuk ke kategori yang mana, apakah ringan, sedang, atau berat. Bapak Ibu sudah boleh menuliskan judulnya saja di kolom yang sudah saya sediakan untuk pemetaan kasus. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya ya. Apa ya kasus? Hah? Bebagian, Pak. Kayak Pak Nari udah dapat 5 kasus. Maksudnya dari kasus ini itu Yes? apa dia masuk ke mana gitu kan? Ya. Ya. Terus yang kita tulis di sini apanya? Yang tulis di Judulnya. sini judulnya ya. Tugas terlalu banyak gitu. Ya, Maka misalnya masuk sini tiap tugas satu. terlalu banyak atau Oh. misalnya di sini. Oh gitu. Ya, kan Nah, ini kalau- harus diskusi Pak. iya harus diskusi. Menurut sampean ini masuk ke mana dia? Saya masuk ke dunia dua, tapi pilih saja bukan mana yang mau sampai. Mana mau sampai? Menurut pengamatan sampai. Jadi itu aja. Nanti sisanya saya satu porsi. Sampai kena analisis itu tapi yang ada itu masuk ke tiap Masuk sini dia. Bisik-bisik itu loh Pak. Nah, kira-kira mayoritas murid yang umum tanpa responsi kesulitan yang memulai ketika membutuhkan dukungan tambahan. Murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks membutuhkan layanan individual. Bu, pemetaan kasus Bu. Tugas terlalu banyak. Masuk kemana ini? Ini kayaknya yang satu ya. Kami juga diskusi dulu. Ya, silakan Pak diskusi dulu. Sambil jalan daftar hadir ya Pak. Nomor berapa ya saya? Bebas lah. Mau nomor berapa Pak? Nanti Saya nomor 2 itu. Bulan itu. Judulnya aja Pak yang tulis, jangan nggak usah isinya. nah, siswa lata meniru konten viral. Guru bisa bertanya di sini. Iya. Tiap dua. Kedua, Iya, makanya sudah saya undang. murid dengan kesulitan yang memulai terlihat. Makanya saya juga nunggu ada beliau. Bukan kita di sini kan? Yang tiganya murid dengan kebutuhan Terserah signifikan lah, Pak, mau di mana. kompleks memerlukan layanan individual. Nah itu yang begitu. Guru memulai siswa di tempat umum. Coba. 3 ya. Beban mana Pak? Loh, berubah. Sini Pak beban. Sekolah ini memperbaiki kualitas murid dengan Sudah selesai? Wow, luar biasa. Ini kelompok tengah, kelompok kanan. Dikembalikan secara sehat. Ayo. Ini besok kami pakai lagi. Pak asik nih gurunya nih.
Oh, prestasi nasional. Prestasi nasional. Ya, kemana? Nasional, pernah izin sekolah bertubi. Izin sekolah bertubi. Menjadi diskusi besar, Pak. Bukan diskusi kecil. Sosial, apa yang mereka sudah menguasai teknologi kita tadi seperti COVID, dan menurut Afrika begitu Indonesia bukan prestasi sistem ini bisa sini juga Ini ya, biasa pun aktif sosial. aktif sosial sama belum ada prestasi. Nah, 5 terus berhasil ini. Oke, udah berhasil ya. Berhasil saya terima kasih. Ini sih Pak asik. Sama-sama. Hidup. Masih on? Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah mencoba menyelesaikan pemetaan kasus dari 3 kelompok, kelompok kanan, tengah, dan kiri. Saat ini kita akan membuat kesepakatan untuk hasil pemetaan kasus tersebut. Saya bacakan aja ya. Mau saya yang baca, Pak Asik maju? Enggak, boleh baca. Saya aja yang baca. Nanti kami yang mendengarkan. Ya, dari kelompok kanan, Pak Martinus Sanit. Di sini kelas kotor dan tidak nyaman, termasuk ke tier 1. Setuju nggak Bapak Ibu? Kelas kotor dan tidak nyaman. Ya, setuju. Setuju, oke. Lanjut, tier 2. Prestasi nasional, izin sekolah, apa ini? Bertubi-tubi. Oh ya, izin sekolah karena prestasi nasional sehingga sering izin sekolah bertubi-tubi, masuk ke tier 2. Benar nggak Bapak Ibu? Sepakat? Oke. Lanjut. Wali murid memukul apa ini, Pak? Memungut ya, Pak? Oke, kelihatannya apa ya? Yalah, pokoknya Memukul salah. tentang transparansi nilai lah ya. Masuk ke tier 2. Benar ya? Karena ada butuh dukungan ya, Pak. Butuh dukungan ya. Jawabnya itu biasanya jangan meleset. Iya sih ya. Selalu pas ya. Terus masih di tier 2, siswa introvert dijauhi teman. Siswa introvert dijauhi teman. Oh ya, masuk ya. Ada kesulitan berinteraksi ya. Oke. Lanjut tier 3. Oh, banyak sekali nih kelompok kanan ya, sukses banget. Konten kreator di tengah sekolah. Oh, tadi kayaknya ada juga. Ya, itu tadi dari kelompok sebelah kanan, kelompoknya Pak Martin dan Pak Naryo. Oke, lanjut. Sekarang adalah waktunya refleksi. Di sini ada form refleksi dengan pertanyaan tentang diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Masih dengan kelompok yang tadi, Bapak Ibu boleh mengisi. Lanjut Pak Yo. Pak Asik, Ya Pak Asik. Analisa. Ya. Sesuai hasil diskusi tadi aja.
Tadi kah? Kartu kasus. Oke, ini hasil refleksi Bapak Ibu sudah semua ya. Minta tolong Pak Agus, perwakilan maju untuk dibacakan hasilnya. Yang mana yang kan tadi Kak? Iya, iya kayaknya. Lain. Ini mana ini ya? Ini ya? Lain. Oh ini ya, ada Pak Asik ya. Oke, Syuting nggak sih? di syuting. Ya, hasil refleksi kelompok tengah, ketuanya Pak Asik. Ya, anggotanya Agustinus dan siapa? Pak Aris. Pak Aris. Senanda. Refleksinya, apakah diskusi tadi berjalan lancar? Sangat lancar, aman, dan terkendali. Pak Asik beri tepuk tangan dong. Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi? Tantangannya menurut kami adalah menentukan pemilihan setiap kartu kasus saat memasukkannya ke tier. Ya, jadi agak sedikit bingung dia masuk ke tier 1 atau 2 atau 3. Ya. Yang ketiga, bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan hambatan dalam diskusi dan kolaborasi? Ya, jadi cara untuk menghadapinya adalah menerima setiap masukan atau ide dari setiap anggota kelompok dan mendapatkan kesepakatan untuk masuk ke tier 1 atau tier 2 atau tier 3. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan anggota tim? Semua terlibat dalam bekerja sama ya secara baik. Yang selanjutnya, bagaimana hasil diskusinya? Apakah menghasilkan hasil yang sesuai harapan? Hasilnya sangat memuaskan dan sesuai harapan meskipun waktunya memang kurang memungkinkan karena di jam siang. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Agus. Itu tambahan Pak Asik. Iya, pulpennya aja warnanya beda. Ya, tadi kita sudah melakukan diskusi dan refleksi. Kemudian selanjutnya, baik di sini ada alur mekanisme penanganan masalah siswa. Nah, di sini juga ada. Nah, ini. Tapi nggak kelihatan. Dari yang tadi sudah kita petakan masalahnya, selanjutnya kita mengikuti alur yang ada itu. Jika masalah siswa ringan, maka bisa diatasi oleh wali kelas, guru kelas, maupun guru BK. Sedangkan yang sedang, maka harus ada koordinasi juga dengan orang tua, dan berat maka bisa naik ke kepala sekolah ataupun kepada tenaga ahli lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk alur mekanisme penanganan masalah di sekolah kita. Kalau yang di itu materi itu umum, secara umum. Nah, selanjutnya di sini ada checklist langkah problem solving namanya. Di sini setelah tadi kita mengidentifikasi masalah, misalnya ada masalah siswa yang datang dengan membawa masalah, maka kita akan mengidentifikasi dulu langkah pertama yang harus kita lakukan. Kemudian jika memang perlu ada bantuan dukungan, kita akan melakukan konferensi kasus. Kemudian kita lakukan peta masalah tadi, kita pilih, dia akan masuk ke
Ya, terkait dengan alur mekanisme penanganan masalah siswa tadi, jika kita akan melakukan atau menangani kasus, misalnya Bapak Ibu sedang piket, kemudian ada siswa terlambat atau ada yang berkelahi dan lain-lain. Nah, di sini ada checklist langkah problem solving. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan identifikasi masalah siswa tersebut, kemudian di konferensi kasus dengan misalnya guru BK bagaimana, kemudian dimasukkan ke tier berapa, lalu intervensi atau monitoring, lalu dilakukan evaluasi dan harus ada dokumentasi. Nah, jadi seperti itu apabila Bapak Ibu ingin menangani kasus secara mandiri. Ya, mungkin kemarin kan Bapak Ibu bingung bagaimana saya harus menanganinya, sedangkan saya juga harus ngajar. Jadi Bapak Ibu menangani kasus siswa tersebut tidak harus dilakukan sehari selesai. Jadi bisa lain waktu lagi dipanggil lagi siswanya. Ya memang bosen sih ya, ketemu sama yang itu lagi. Tapi walau bagaimanapun kita harus tetap menangani kasus tersebut. Nah, di sini saya punya checklistnya lagi. Oh, ke sini ya. Bapak Ibu boleh mengangkat satu kasus karena tadi Bu Mini nanya, ini boleh ngarang sendiri apa enggak kasusnya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh ngangkat satu kasus dan bagaimana penyelesaiannya versi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan yang ada di checklist tersebut. Saya lebih senang itu masalah-masalah itu berhadapan langsung dari Ini ngarang ini ya. Ini masih membayangkan. Ini Pak absennya. Ini masih membayangkan kasus yang sudah pernah terjadi, bagaimana cara Bapak Ibu menanganinya boleh dituangkan di situ. Nah, jadi konferensi kasusnya di sini bertemu untuk menganalisis dan menentukan level intervensi tiernya tadi. Ini kasusnya yang menjadi kasus yang nyata. Ya, yang nyata, yang pernah terjadi di kelas Bapak misalnya si A kemarin habis berkelahi sampai berdarah-darah gitu kan, orang tuanya datang. Saya bentar. Merah atau kelopon? Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan checklist langkah problem solving dengan contoh satu kasus siswa. Minta tolong untuk kelompok yang ingin membacakan hasilnya, perwakilan dari kelompok kanan atau kiri? Kanan. Kiri ya. Oke, yang cantik-cantik. Silakan Ibu Ike, boleh maju. Maju Miki. Ibu membacakan hasilnya. Monggo Bu, monggo. Iya. Ini ya. Ya, Tulisannya bagus kok. bagus ya. Identifikasi masalah. Jadi apa masalah dan akar masalahnya? Anak sering mengucapkan kata yang kurang pantas. Contohnya anjay. Nah, kemudian konferensi kasusnya karena anak sering mengucapkan kata tersebut,
maka saya berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut dengan wali kelas. Penentuan tingkat atau tiernya yaitu pada tier 1. Kemudian yang keempat, intervensi, monitoring, diawasi dalam setiap komunikasinya baik melalui teman sekelas maupun teman-teman lain beserta guru lain. Kemudian ada buku pelanggarannya. Yang kelima, evaluasi, ditanyakan kepada teman sekelas apakah dalam percakapannya sudah mengalami perubahan. Dokumentasi berupa via video. Oke, terima kasih Bu Ike. Iya. Tepuk tangan Kak Sik. Ya, itulah tadi penghujung acara kita. Penghujung. Oh, masih menunggu pecel. Nah, di sini ada bentuk-bentuk keterlibatan orang tua. Nah, biar bagaimanapun kita juga melibatkan orang tua ya Bapak Ibu untuk kolaborasi ya. Tidak hanya guru piket, tidak hanya wali kelas, wali siswa, guru BK, tapi juga ada orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Walaupun sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya sekedar mengingatkan kembali ya kan, mungkin ada yang terlupakan. Kalau misalnya kurang lengkap atau kurang berkenan juga di hati Bapak Ibu, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.